Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amira Azahra Huta Barat. Saya dari 10.3. Saya dari tim 2 selaku presentator pertama akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bab 3, inovasi teknologi biologi D kultur jaringan. Sebelumnya, kultur jaringan itu apa sih? Kultur jaringan adalah salah satu cara untuk memperbanyak tanaman yang secara vegetatif dan bersifat totipotensi. Sebelumnya, totipotensi adalah kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sempurna dan lengkap. Kultur jaringan dilakukan dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditanamkan dengan media yang kaya akan nutrisi dengan kondisi aseptik sehingga membentuk tumbuhan baru yang lengkap dan sempurna. Bagian tumbuhan yang dapat dikultur lagi disebut dengan explain. Explain dapat diambil dari jaringan muda yang masih aktif membelah, baik itu dari akar, batang, daun, maupun mata tunas. Dan dibiarkan tumbuh dengan massa sel yang belum didiferensiasi disebut dengan kalus. Sel-sel kalus dipisahkan dan dikultur lagi agar terbentuknya kalus-kalus yang baru. Sel kalus kemudian berdiferensi membentuk akar, daun, batang, dan buah dan tumbuh menjadi tanaman yang lengkap dan kecil atau planet. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan tentang tahapan kultur jaringan. Oke. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tahap-tahap kultur jaringan. Pertama itu ada isolasi umbi akar, kedua itu ada sterilisasi explain, yang ketiga ada inokulasi explain, yang keempat ada multiplikasi explain, dan yang kelima ada pertumbuhan, dan keenam ada siap menjadi tanaman dewasa. Oke. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum dapat memahami apa yang saya presentasi atau yang saya jelaskan mengenai kultur jaringan, teman-teman dapat melihat cuplikan video yang telah saya buat. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Kondisi steril merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke dalam kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan menghasilkan tanaman baru. Kultur jaringan tanaman didasari oleh teori totipotensi sel yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh. Tanaman baru yang diperoleh dengan cara kultur jaringan ini bersifat identik dengan induknya dan disebut dengan plantlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan dari satu bahan tanam atau explain. Sehingga teknik kultur jaringan ini digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan teknologi kultur jaringan termasuk dalam perbanyakan vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik ini dapat dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut dengan kultur in vitro. Adapun keunggulan dari teknik kultur jaringan tanaman antara lain yaitu kita dapat mendapatkan bibit tanaman baru dengan kualitas yang lebih baik. Lalu kita dapat melestarikan sifat dari tanaman induknya karena mampu menghasilkan jenis tanaman yang sifatnya sama persis. Kemudian kita juga bisa menciptakan jenis tanaman baru dengan jumlah banyak pada waktu yang relatif singkat. Teknik kultur jaringan ini juga dapat membuat tanaman terbebas dari penyakit. Selain itu, penerapan teknologi kultur jaringan ini tidak bergantung pada musim tanam.
Dan pastinya lebih efisien untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena biaya establishment yang mahal akan tertutupi oleh harga jual tanaman yang tinggi. Nah, Sobat Agro, itulah informasi mengenai teknik kultur jaringan tanaman dan beberapa keunggulannya. Meskipun teknik kultur jaringan ini biayanya lebih mahal, namun hasilnya pun akan sebanding bahkan tetap akan menguntungkan. Bagaimana nih Sobat Agro, tertarik untuk mencobanya? Oke, terima kasih Sobat Agro sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Sobat Agro semua ya, dan sampai ketemu di video-video menarik lainnya.